pertanian, ya, terutama hidroponiknya. Makanya saya tuh ya anggapannya sudah terlambat Pak sebetulnya mengenal hidroponik, mengenal pertanian itu udah terlambat. Jadi mumpung adik-adik ini masih muda, masih panjang, jangan berpikiran saya mau kerja jalan apa, jangan, karena nggak ada ilmunya Pak. Misalkan ini tuh posisinya nggak, kalau di sini dia tuh harus belajar terus, ilmunya bertambah. Nah, untuk ke depan itu makin lama lahan tuh makin sulit. Jadi teknologi memang harus diutamakan. Ini kayak gini kan kita nggak butuh lahan banyak, tapi potensinya ada besar. Lama kelamaan sama sok sawah yang di sini, banyak kan dibeli sama orang ini di sini, terutama yang paling muda. Tolong, kalau saya sih kasih pesan tetap di pertanian, karena ini bisnisnya bisnis seumur hidup Pak. Orang masih hidup, masih bisa makan, itu tetap masih jalan. Dan jangan yang minder. Kebanyakan generasi segini tuh nggak mau, panas, kotor-kotoran. Tapi dibalik itu justru hasilnya. Saya bukan ngasih gambaran ini. Pertanian aja sayur bisa ngalahin daging harganya. Daging ayam bisa kalah Pak sama sayur. Jadi saya pesan ke adik-adik, tolong semangat. Saya sih di sini tujuannya untuk membangun rasa untuk di pertanian itu harus dihidupin, karena tenaga kerja sekarang susahnya minta ampun. Karena kalau misalkan hitungan untuk BEP-nya itu untuk instalasi seperti ini dengan kita nanam pak itu cuma 8.000 Pak bobotnya, kena jatah. Kita harus jual tuh lebih dari 8.000. Jadi rata-rata sebulan harganya 100% dari BEP. Daunnya bisa. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh sambil ntar kalau misalkan mau lihat atau praktek boleh juga. Mangga dilihat ayano di terusnya. Kalau pemupukan Pak, Ya. Misalkan kita nanam hiasan pot ya, misalkan di pekarangan. Ya. Nah, itu bagusnya itu pupuk kandang atau pupuk MPK. Terus nanti kualitasnya itu bagusan yang pakai MPK atau bagusan yang pakai pupuk kandang itu seperti yang lain gitu. Kan ada dua nih. Misalkan yang lain pakai pupuk kandang, terus yang lain pakai pupuk MPK katanya biar nggak jorok. Kan kelihatannya kalau pakai pupuk kandang kan jorok ya. Ini yang higienis, yang praktis ya. Nah kualitasnya bagusan yang mana? Turun. Jadi gini, untuk pemupukan itu berarti kan konvensional ya. Jadi bukan hidroponik, itu sistemnya di tanah. Nah kalau di tanah sebetulnya gini, kalau memang pengen bagus, itu namanya ada perlakuan media tanam Pak. Ya, kalau saya misalkan mau nanam edamame, itu saya pasti saya akan treatment tanahnya dulu. Kenapa kita treatment? Kenapa kita olah dengan baik? Supaya ke depan untuk pemupukan itu tanah itu bisa produktif Pak. Karena kalau tanah nih kayak sawah aja, sawah itu kalau dia terlalu banyak urea, dia pecah Pak. Nah itu membalinya susah Pak, mengorganikinnya susah. Meskipun kita pakai titik, pakai apa kan untuk pertama, untuk awalan gitu, itu nggak bisa Pak kalau udah rusak seperti itu. Itu ternyata terlalu banyak urea. Makanya saya tuh kalau di hidro nggak pernah pakai urea Pak. Urea itu kan ZA, TSP, terus yang unsur N-nya pengen langsung cepat lah, ngejos lah sebutnya pakai bipus lah. Nah, udah dipakai perlakuan seperti itu, misalkan kita perlakuan nih untuk tanah diolah betul-betul. Jadi di traktor atau enggak dibalik-balikin dari yang tanah bawah ke atas, naik itu diproses. Setelah diproses kita pakai dolomit biasanya Pak.
Untuk apa? Untuk pertama untuk sterilisasi lahan, tanah. Takut ada pupuk atau apa di dalam, pakai kapur, dolomit, tapi yang khusus untuk pertanian, yang udah masak lah, yang masak. Nah, udah dingin, udah dimasuk, udah diperlakukan, dikasih itu, terus ditunggu lah sekitar 1 hari atau 2 hari, baru itu masuk Pak pupuk kandang. Pupuk kandang juga nggak langsung masuk Pak, harus semprot dulu Pak. Kalau saya biasanya semprot dulu. Gitu. Biasanya pakai 4, semprot dulu pakai 4, biar dia cepet nggak terlalu panas masuknya. Apalagi kalau kotoran sapi, kalau kotoran sapi misalkan belum kering, belum jadi tanah, itu sangat panas Pak. Jadi nggak bisa dipakai. Setelah itu baru Pak, itu tanah itu didiamin sekitar 10 hari atau enggak 12 hari lah. Lihat dulu Pak perkembangannya. Kalau dia udah siap tanam, biasanya keluar tuh rumput. Berarti itu udah dingin Pak. Kalau udah keluar rumput, nah baru Pak. Biasanya semprot dulu pakai herbi, nah kita baru nanam. Nah setelah nanam biasanya mau ngejosnya pakai NPK. Nah balik lagi ke pertanyaan Bapak, yang bagus yang mana untuk yang di open field, yang di konvensional? Kalau misalkan Bapak mau pakainya organik murni, silakan terusnya pakai organik murni. Jadi misalkan Bapak udah di bawahnya, depannya pakai apa? Darah ayam, darah sapi. Nah lanjutnya itu harus pakai apa? Air seninya kelinci atau enggak pakai yang air seninya domba. Nah itu yang bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau mainnya semi organik ya pakai NPK. Seperti itu Pak. Jadi itu perlakuan di tanah. Ada lagi yang lain? Mumpung apa ya? Mumpung gratis dulu. Ya. Sok ditanya. Soalnya kalau saya biasanya kalau diundang ada harganya Pak. Gitu. Nah, ada harganya. Sekarang mah gratis. Mumpung ya. Ditanya. Soalnya kalau nggak nanya, ntar susah nih kalau misalkan. Apalagi ini kan orientasinya kita kan skalanya kita datangin dari pihak formal. Ini serius Pak, bukan main-main gitu. Jadi di sini tuh saya mau ngembangin ini. Jadi memang harus ahli. Kalau orang mau apa ya, praktek mau belajar itu mahal Pak. Kalau di kota Pak, mahal di kota. Kena casnya mahal. Kalau di ini Pak, kalau untuk pertemuan, sekali pertemuan kita tuh ini satu ya, orang 1 juta. 1 juta. 1 jam. 1 jam. Ini gratis Pak, silakan. Mangga Tanya. ditaruhkeun kanggo nutrisina, kanggo rokulna pami ieu mah nah Pak. Nah, iya Pak, nutrisi Pak. Ini tuh nutrisi itu 1:1 Pak ya. Kalau masuk. Jadi per 1 liter 10 mili Pak. Kalau setelannya mau 1000 misalkan saya 100 ppm atau enggak 200 ppm. Nah, itu 1 banding 10 mili. Ini pekatan. Jadi 1 liter air 10 mili, ini 10 mili, ini 10 mili Pak. Kalau untuk yang hidro. Jadi hidro itu apa ya? Pertanian ada teknologi sama ya pertanian modern. Kalau di kota mah pertanian berdasi lah. Jadi dia nggak usah panas-panasan, nggak usah nyangkut, nggak usah kehujanan. Karena kita nyemai di sini Pak, nggak usah di tempat panas. Nyemai di sini keluarin paling setengah hari udah beres nanam, udah tinggalin. Karena yang jalan kan cuma pompa Pak. Kita pakai timer. Jadi nyalanya misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia mati sendiri. Pelakuannya itu aja Pak. Jadi relatif lebih mudah, tenaga kerjanya nggak ada, harganya mahal Pak. Efisiensi tenaga kerja, harga mahal. Terima Abemiknya memang udah ada nih ininya apa beli di luar tuh udah ada, udah jadi. Nah, kalau saya ini kalau bikin ya memang makanya saya nggak ngasih informasi bikin karena beda-beda Pak. Air dari sini berapa pH-nya kita harus ukur dulu Pak.
harus dicek airnya nih. Ini airnya ada berapa nih, pH-nya ada berapa, terus dia ada kandungan Fe-nya ada berapa, itu harus ke lab. Jadi baru kita bisa bikin ini setelan ini Pak. Setelannya bisa pakai. Tapi rata-rata kalau yang dijual di toko itu pakai standar pH-nya 6 sampai 6,5 atau enggak 5,5 sampai 6,5 biasanya gitu. Itu kalau dia terlalu basah itu juga bingung Pak ininya dia nyetelnya. Kadang-kadang gitu. Jadi dia pakainya standar kalau yang di toko. Jadi aturannya seperti itu. Terus kalau airnya itu Pak bagus air mata air sumur Ya. atau air PDAM? Atau kalau kebanyakan PDAM kan kalau Betul. di ini Di sini ya. termasuk di Tarikolot itu PDAM. Ya itu sebetulnya gini, yang paling bagus sih mata air. Kalau PDAM apalagi di Bandung ya, kalau di Bandung mah kan air kotor tuh diinsulin biar jadi putih nih, biar bagus gitu, biar jernih. Nah kalau di sini sih rata-rata sih mata air kayaknya masih aman gitu. Tapi yang paling bagus sih mata air tanah asli, karena dia pasti pH-nya itu 5,5 sampai 6,5 aman pasti segitu. Jadi dia nggak terlalu asam, nggak terlalu basah. Itu Pak. Cair gitu ya. Iya, udah jadi kayak gini ada. Jadi dia cair seperti ini ada. Tapi Pak, maaf ya, kalau untuk air saya kalau air kalau kita beli di toko itu kadarnya kurang bagus Pak, kurang bagus dan harga lebih mahal. Kita Di online gitu sama ya. Ya. Di online sama. sama dengan online sama dan tidak sama dengan harga yang kita yang bikin ada lebih ekonomis dari kita dari bikin sendiri gitu. Jadi kalau bisa kalau untuk nutrisinya kita bikin sendiri jangan beli karena memang kita benar-benar membudayakan UMKM ya, jadi semua dari sendiri, jadi hasil nutrisi dari kita ininya dari kita gitu. Jadi biar Tapi seandainya mau beli yang jadi gitu ke ibu gimana ya? kalau mau jadi nanti Pak Ini ada di Pak Bayu, ada ntar di ada. Pak Bayu Jadi nanti. panen di sini panen. Gitu Pak. Gitu. Jadi kita pakai pola tanam. Jadi kalau tanamnya juga diatur Pak, nggak sembarangan nanam aja. Saya sekarang pulang nanamnya harus minggu sekarang pakai yang dibanyakin, minggu kedua misalkan kita nanam kangkung. Jadi potensi untuk panen ke supermarket itu tersedia terus Pak. Kalau kita asal ngirim nanti pas ngirim seminggu, baru minggu depan udah nggak ada lagi karena sistem tanamnya berbarengan gitu. Jadi sistem pola tanam juga harus diatur. Ya Pak gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan ini saya ngasih apa? Ngasih informasi yang seperti ini, saya sih sebetulnya senang Pak, karena memang dari dulu saya memang suka ngajarin orang-orang kayak gini. Jadi ada agrowisata kan, kalau masuk ke kebun saya kan ada Pak, biasanya suka ada agrowisatanya. Itu Pak. Jadi saya harap sih banyak yang nanya biar enak kita interaksinya. Jadi misalkan ini kan ketahuan nih, oh ya ini yang belum tahu, ini yang udah tahu, gitu Pak. Kalau bisa ada nggak yang karena masalahnya pertaniannya potensinya besar. Beda sama petani-petani yang di konvensional lah. Memang modalnya besar sih Pak, modalnya besar. Di awal besar, dari awal itu besar. Tapi kalau kita compare dalam 1 tahun itu lebih rendah daripada kita nanam di open field. Karena kalau open field biasa di konvensional, dia kalau mau nanam dia ada ini sterilisasi lahan, terus pembongkaran lahan, pembaruan lahan. Nah, ntar kalau misalkan dia mau nanam lagi, balik lagi ke awal Pak modalnya. Kalau ini enggak Pak, udah panen, ini cabut nih, ini udah panen, cabut, udah ini tinggal dibersihin, celup, bisa dipakai nanam lagi Pak. Bersihin lagi, bisa nanam lagi. Instalasinya juga sama, nggak usah dicangkul lagi, nggak usah di ini. Perawatannya lebih mudah, maintenance-nya lebih mudah. Gimana, ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak, nyoba nyeming. Harus nyoba, karena kalau misalkan enggak, kita setengah-setengah tahunya seperti ini, seperti itu aja. Cuman, ya. Praktek di lapangan aja biar Iya, makanya ini di sini nih ada yang bekas udah di di bawah. Ya lebih
Ini kan teorinya, ya teori siapa yang mau bertanya mau ada Cok, makan. yang bertanya kalau ada silakan. Mumpung ada pakarnya. Kalau mau main boleh sini. Nanti ke depannya mungkin seperti prakteknya nanti kan di lapangannya. Sekarang kan mumpung teorinya dulu. Mumpung teorinya, kalau di lapangannya mah pasti ntar kita betul. Coba ada yang ditanyakan nggak? Kalau untuk marketing mungkin nanti dipandu ke saya nanti untuk toko-tokonya ya, biar pada tahu lah sistem tokonya seperti apa sih gitu. Dan jangan minder ya, kalau pertanyaan saya juga sama. Saya 16 tahun, 17 tahun Pak saya. Di Tani saya 17 tahun, 17 tahun nggak pernah ninggalin Tani Pak. Kerasanya apa? Kemarin COVID. Semua aspek bisnis, usaha lumpuh Pak, kecuali pertanian Pak. Pertanian ya, pertanian itu cuma dampaknya 20%, paling tinggi 20%, masih bisa hidup Pak. Jadi kalau ada kayak force major kayak gitu, kejadian apa gitu di negara, misalkan virus atau apa, pertanian justru yang paling kuat. Yang lain pada tutup Pak. Karena apa? Itu kebutuhannya yang tadi saya bilang di sana ya. Jadi bukan kita yang butuh, tapi tubuh yang butuh Pak. Alami itu udah nggak bisa ditolerir itu, pasti aja butuh apa si tubuh itu sehari itu harus ada serat Pak. Jelek-jelek harus 2 hari, 3 hari nggak makan susah BAB Pak, susah BAB. Jadi itu mah memang kewajiban. Jadi bukan apa ya, kewajiban permintaan tubuh aja. Itu mungkin kalau untuk peluang usahanya sangat besar, potensinya sangat baik, bagus. Nah terus kalau dia udah punya dasar seperti ini, tahu pertanian hijau, itu kalau masuk ke dunia kerja, misalkan di kompetensi Menteri Pertanian, itu udah dari nilai plus Pak, kalau dari karena dia udah tahu teknologi, beda sama yang konvensional seperti itu. Pak, dari segi bini ya. Ya. Kadang kalau saya nanam timun jadi sawah, Ya. yang bini mah bagus, ini banyak yang jadi. Ya. Yang bini sedikit lagi, nggak banyak yang jadi itu dari apa? Biasanya di sini Pak, ini ada masa kadaluarsa nih. Nah kalau mencari benih itu minimal kalau maksimal lah dibeli itu 6 bulan sebelum kadaluarsa. Misalkan bulan 6, nah kita beli misalkan bulan Desember, nah Januari itu nggak boleh Pak, jangan. Desember paling maksimal Pak, harus tetap ditanam 6 bulan sebelum kadaluarsa. betul. Jadi itu yang masa kecambahannya udah sih. Tapi merek mah yang bagus, ada yang ini. Nah, kalau merek ini seperti ini Pak. Jadi ini kan ketentuannya dengan pasar Pak. Nah, kalau pasar biasanya minta misalkan bentuknya seperti ini. Rekomendasinya seperti ini. Misalkan mereknya Panah Merah, Nauli. Pakco itu ada macamnya, ada 4 kalau nggak salah. Itu ada Emon dari Bintang Asia, ada Flamingo, dan ada Nauli. Itu beda-beda Pak bentuknya. Yang dipakai di pasar ini Pak, swalaya itu ini Nauli. Kalau yang lain enggak. Nah ini juga sama nih. Ini juga benih kangkung juga kita hanya pakai Panah Merah atau enggak nih pakai Bika. Pakai seperti dia daunnya lebar, batangnya nggak peduli Pak. Kalau yang lain kan daunnya tipis. Kalau seriping juga ada ini yang Panah Merah ada, berarti seriping itu nggak bisa. Kalau seriping itu dia daunnya tipis, dia nggak lebar seperti ini, runcing dia. Itu nggak kepake Pak kalau untuk di supermarket. Oke. Jadi posisinya seperti itu kalau untuk benih. Dan benih itu sama Pak, kita tanam di tanah ya sama kayak tanam di hijau. Tapi aneh harganya beda Pak. Iya, seperti itu. Ini juga sama nih, kayak selada juga sama. Selada yang tanah kita pakai di hidro. Ya, hidro. Rasanya beda lah. Bentuknya juga beda. Beda itu dalam artian dia lebih warnanya sesuai dengan gambar lah.
Kalau di konvensional nggak mungkin seperti ini, Pak. Dia rasanya lebih renyah, Pak. Lebih renyah. Lebih renyah, lebih dekat ke sel. Ada yang ditanyain nggak? Kalau enggak, kita nyemai aja, nyobain nyemainya. Praktek. Prakteknya ya. Biar prakteknya. Nah, seperti ini. Coba. Coba Ini di sok ke rumah depan. masing-masing ini apa? Ini kenapa dipotong-potong seperti ini? Potong seperti ini. Ini biar mudah ntar nyobeknya masuk ke netkot. Nah, untuk nyemai kita biasanya kalau yang ini harusnya pakai pinset. Nah, ini biasanya kalau untuk kangkung satu lubang itu 5 tanaman. Lagi. Satu lubang ini berarti 5 tanaman. 5 tanaman. Ada 5. Nah, 5 tanaman. Jangan terlalu banyak. Kurang nggak apa-apa. Paling ini 5 tanaman untuk kangkung. Jadi satu baris ini 5 isinya. Sok atuh. Ya generasi milenial nah. Generasi ibu-ibu, mama. Tahu aki-aki wae. Komo ieu mah harus semangat juang ieu mah. Masak meureunna. Tinggal masak kenal dulu. Harusnya pakai pinset sih. Pinset tau ieu nya. Pinset jadi biasa diambil. Tapi gitu juga nggak apa-apa. Sanes 15. Setelah ini langsung masuk ke ruang gelap yang tadi saya bisa dibilang gelap. Emang ngaruh kalau di tempat terang? Nggak akan tumbuh dia. Kan ada proses itu dormansi, jadi dia perkecambahan. Dia memang harus ketutup. Tapi Pelembabannya mah cukup segini Pak ya. cukup airnya segini. Ini aja yang penting basah aja lembab. Oh, yang penting pokokan di sini tapi ini untuk Nggak ada cadangan air, gitu. nggak ada air, nggak boleh nggak ada air. Nggak boleh ada air ini sebetulnya. Jadi serainya pakai yang berlubang gini, Pak. Nah, berlubang gini. Jadi dia tuh tetap lembab gini, tetap basah tapi lembab. Kalau udah tumbuh masukin sini Pak. Nunggu dulu kan ada 3 tahap nih. Ya tahapnya udah dari sini ke N1 ke N2 N1 ke N2. Nah ini baru kasih ini. Jadi dia udah tumbuhnya seperti 4 daun 5 daun, jadi dimasukin baru ke sini. Masuk. Ntar mungkin ada contohnya di sana, bisa dilihat seperti itu. Ada yang ditanyain nggak ini masalah? Setelah tumbuh di sini masuk ke sini. Ya, Maksudnya? ini masuk ke sini kalau dia udah daun 3 atau daun 4. Daun 3 daun 4 masuk Nah, ke masuk ke sini. sini. Ini kan udah masuk ke instalasi. Di instalasi di sana kan diproduksi. Iya, ini ntar disobek Pak, kayak gini. Nah ini udah disobek nih. Nih biasanya disobek nih. Kalau udah jadi disobek. Oh, segitu-segitu. Ya. Oh, jadi berarti Ya ini. disobek. Nah gitu disobek. Nah gitu. Nah, masukin ke sini. Perlu dicabut. Tuh. Pada mana? Nah Siap. gitu. Oke. 1,5 senti ini. Ini ketebalan 2 senti. Tapi kan enggak ini. Nah kebanyakan kan ada yang nyemai ininya di sini nih, ini di sini. Jadi nggak ngikutin serat. Kalau kita mah harusnya ngikutin serat. Sama kayak kalau misalkan pengen daging empuk itu harusnya pakai sesuai dengan serat potongannya. Ini juga sama, biar perakarannya gampang Pak. Nembusnya. Motongnya jangan ke sini ya, ke situ Ya, ya. iya kesini aja. Jadi dia betul kayak gini. Nah ini kan harusnya gini biasa. Nah, kan ada yang nyemai di sini Pak. Nggak boleh ini. Iya. Nyemai itu nggak boleh. Jadi kita harus ada teknik dan caranya Betul. untuk ini Untuk optimalisasi. yang optimalisasi. Di sini Tuh. nyemainya ya. Di Ya, sini. di sini nyemainya Pak. Jangan di sini. Dimotong. Set, tapi Balikin. namanya di sini. Ya, dibalik ini. Jadi jangan ini nggak ada yang terbuang karena kalau rockwool ini dia jual bobotnya 20% Pak dari tanaman. Oh, beli tapi ntarnya kejual lagi. Iya, nggak dibuang. Kalau backlog kan dijual, dia dibuang gitu ya. Jadi Dibuang nggak? masuk kiloan ntar aja. Iya, masuk kiloan. Jadi masuk ke harga jual. Jadi jangan Jadi kita nggak rugi. enggak, Artinya, ya. nggak ada rugi. Justru untung kalau ada pakai ini. Kan dia nambah bobot 20% bobotnya. Gitu. Beli eta nanti. Ada ini kalau di Bandung banyak, ini juga ada banyak. Dari tanam berapa hari sampai panen? 45 hari kalau untuk kangkung 25 hari. Kangkung 25 hari. Terus Cesim, pakcoy, selada, lororosa itu 45 hari. rata-rata 45 hari. Ya, Bisa panen. bisa panen. Kalau ini bayam sama kangkung khusus 25 hari. Khususnya itu. Jadi makanya kalau cepet harga jual sama Pak. Cesim sama ini kangkung itu sama. Kalau selada kan 2 maksimal, pakcoy cuma 1.
Ini 5 tanaman. Bedanya itu sih sebetulnya. Berarti kalau belum 45 hari bobotnya kurang gitu. Betul, tapi lihat cuaca Pak. Kalau cuacanya panas bisa kurang dari 45 hari. Kalau misalkan dia mendung, dia biasanya lebih dari 45 hari. Itu aja sih sebetulnya pengaruh cuaca. Pengaruh cuaca, berarti cuaca sangat menentukan. Jadi kalau panas lebih cepat gitu. Betul, lebih cepat. Panas lebih cepat. Cuma resikonya memang kontrolnya harus controlling gitu. Controlling nutrisi, controlling airnya harus digunakan 3 kali sehari. Kalau enggak, resikonya takutnya mati dia. Ada yang tanyain lagi nggak? Di sini, kalau untuk yang di sini ini aja. Kalau untuk yang semen. Jadi untuk hidro itu simpel, mudah, tapi harus telaten. Kalau cari tahu pH air itu Ada alatnya seperti ini. Nah ini beli aja nih, biasanya sih sekitaran 100 sampai 150 ribu lah paling mahal. Tapi kalau yang udah bareng sama ini paling 300. Misalkan ada pH-nya, ada ini cuma ini aja kepekatan komplit gitu. Ya komplit ada 2. Kalau ini harus satu-satu. Ini satu, misalkan ini paling 78.000. Yang pH-nya baru 78. Tergantung merek apa? Mereknya juga sama. Kalau ini paling terendah ini 95.000. Ya. 95.000. Jadi penggunaannya ini sih memang yang kontrolin. Jadi, ntar si tanamannya kalau misalkan lebih itu pasti ada di dalam. Kalau kurang dia pasti kuning. Terus kalau misalkan lebih dia terkeben. Ujungnya hitam Pak, kebakar. Kalau orang mah udah makan banyak nggak minum kabuburai ini Kabuhulang bro. Seperti itu. Jadi memang harus seimbang. Betul harus ngecek terus ya, sehari 3 kali. Betul. Cuma pengerjaannya juga nggak makan waktu lama. Kayaknya Mei kan seperti ini. Coba Bapak kalau Mei belum bisa nyangkut, belum ini persiapan lahannya harus disuruh. Kalau ini nggak ada persiapan lahan. Cuma memang modal awal. Ini juga sekitarannya besar juga ini. Saya aja bikin itu bangun jihad tapi sendiri ya dengan maksudnya belanja barang sendiri. Itu 12 rumah 70 juta. Tapi yang bagus dari kita pakai pelaron ya Pak? Pelalon tuh semua juga pakai Pak. Itu termurah. Kalau yang bagus pakai trapesium pelalon tapi bentuknya trapesium, atasnya tuh gini. Bawahnya rata dia. Nggak bulat kayak pelalon. Itu trapesium mahal dia. Per meter 300.000. Kalau ini kan murah lah. Kalau misalkan agak 4 meter paling sekitar 100 ribuan. Gitu. 2,5 apa? Kita pakai 2,5. Kalau mau 2 boleh, cuma takutnya ada masalah Pak. Oksigennya kurang, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Yang standar sih 2,5. Ukur menjadi itu ya pot. Pot, ya netpotnya sebetulnya bukan netpot sih. Kalau saya sih cenderung ke produksinya, hasil produksi. Kalau misalkan pakai 2 in bisa Pak. Cuma yang optimal bobotnya nggak kekejar. Jadi normalnya 2,5. Jangan terlalu gede lagi. 2 dan 3 in nggak boleh. Itu Pak.